Inilah Batu Padrau, jejak pertama yang tertinggal hingga kini sebagai bukti masuknya bangsa Portugis di tanah Jawa, khususnya Batavia yang sekarang bernama Jakarta. Pada Batu Padrau tergambar tanda salib yang diukir atau digrafir dengan simbol dan tulisan lainnya. Inilah tanda salib pertama pada sebuah batu yang ditanamkan di tanah Jawa. Selamat datang di Catholic Fox, seri sejarah Gereja Katolik Indonesia. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya, agar kita semakin mengenal Kristus dalam dimensi, ruang, dan waktu. Misi penyebaran agama Katolik di Indonesia tidak terlepas dari peran penjelajahan bangsa Portugis di Nusantara yang menjelajahi bumi Nusantara ini sambil membawa misi berdagang dan menyebarkan agama. Salah satunya adalah kehadirannya di Pelabuhan Sunda Kelapa Batavia yang sekarang ini disebut Jakarta. Menelusuri jejak perjalanan sejarah Gereja Katolik Indonesia tidak terlepas dari sejarah umat Katolik di Batavia. Perjalanan sejarah umat Katolik di Batavia diawali dengan kedatangan bangsa Portugis di Pelabuhan Sunda Kelapa. Sejarah Gereja Katolik di Batavia menjadi penting mengingat statusnya sebagai wilayah formal Gereja Katolik tertua di Indonesia. Status tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Vikariat Apostolik yang mencakup seluruh wilayah Hindia Belanda dengan Vikaris Apostolik pertama, Monsinyur Jacobus Groof pada tanggal 3 April 1842. Kini wilayah Batavia dan sekitarnya tergabung dalam Keuskupan Agung Jakarta. Sayangnya, dokumentasi tentang sejarah umat Katolik di Batavia selama masa pendudukan Belanda tidak mudah ditemukan, sehingga cukup sulit untuk mengetahui aktivitas dan perkembangan umat Katolik pada saat itu. Namun, kedatangan bangsa Portugis untuk pertama kalinya di Batavia, khususnya Sunda Kelapa, menjadi informasi penting tentang kehadiran misi Katolik di Batavia, mengingat misi penjelajahan bangsa Portugis bukan hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan agama Katolik. Kehadiran bangsa Portugis di Batavia ditandai dengan ditemukannya kembali sebuah batu besar di tepi mulut Kali Ciliwung pada tahun 1918 yang disebut Padrau. Di awal abad ke-16, Kesultanan Demak dan Kesultanan Banten menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di sepanjang pesisir Jawa, termasuk Banten dan Cirebon. Khawatir dengan penyerangan kapal Demak di Pelabuhan Sunda Kelapa, Raja Sunda Sri Baduga atau yang kita kenal dengan Prabu Siliwangi membutuhkan bantuan untuk menjamin kelangsungan pelabuhan kerajaannya. Pilihan jatuh pada bangsa Portugis yang pada saat itu baru menguasai Malaka, tepatnya tahun 1511. Oleh karena itu, pada tahun 1512 dan 1521, Sri Baduga mengutus putra mahkotanya, Surawisesa, ke Malaka untuk meminta Portugis menandatangani perjanjian dagang, khususnya dengan lada, dan memberinya izin untuk membangun tembok di Sunda Kelapa. Pada tahun 1522, Portugis siap membentuk aliansi dengan Sunda Kelapa untuk mendapatkan akses terhadap perdagangan lada yang menguntungkan. Tahun ini bertepatan dengan selesainya penjelajahan Magellan yang saat itu dikomandani oleh George de Albuquerque. Pada tahun yang sama, ia mengirimkan ke Sunda Kelapa sebuah kapal, São Sebastião, di bawah komando Kapten Hendrik Lim, disertai barang-barang berharga untuk diberikan kepada Raja Sunda. Raja Sunda dengan senang hati menyambut kedatangan Portugis. Saat itu, Prabu Surawisesa naik tahta menggantikan ayahnya. Raja Sunda mengadakan perjanjian persahabatan dengan Raja Portugal dan memutuskan untuk mendarat di Muara Ciliwung sebagai pelabuhan kapal Portugis. Lebih lanjut, Raja Sunda berjanji jika pembangunan gedung itu dimulai, ia akan memberikan 1.000 karung lada kepada Portugis. Perjanjian ini dibuat rangkap dua, satu untuk Raja Sunda dan satu lagi untuk Raja Portugal. Keduanya menandatanganinya pada tanggal 21 Agustus tahun 1522. Pada hari penandatanganan perjanjian tersebut, banyak pemimpin kerajaan Sunda bersama Hendrik Lim dan anggotanya berangkat ke tanah yang akan menjadi tempat berlindung yang aman di Muara Ciliwung.
Mereka membangun sebuah prasasti bernama Padrao di kawasan yang kini menjadi sudut Jalan Cengkih dan Jalan Kali Besar Timur 1, Jakarta Barat. Prasasti ini merupakan kebiasaan orang Portugis untuk mendirikan padrao ketika mereka menemukan wilayah baru. Perjanjian ini memicu penyerangan pasukan Kesultanan Demak terhadap Sunda Kelapa pada tahun 1527 dan mampu mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527. Hari ini kemudian menjadi hari berdirinya Jakarta. Prasasti Padrao diukir pada batu andesit hitam berbentuk persegi panjang agak membulat dengan tinggi 198 cm dan diameter 67,5 cm. Di atas Padrao terdapat bola langit campuran atau bingkai langit dengan garis khatulistiwa dan 5 garis lintang sejajar. Pada bagian atas bola langit terdapat lambang 3 helai daun atau tree lobe, dan di bawah bola langit ini terdapat 4 prasasti. Baris pertama adalah salib Ordo Christi yang terkenal di Portugal sebagai penerus Ordo Kuil Yerusalem di wilayah Raja Portugal. Baris kedua berbentuk huruf D, S, P, O, R yang artinya D melambangkan Do, S melambangkan Senhario, dan P, O, R melambangkan Portugal yang artinya penguasa Portugal. Baris ketiga terdiri dari huruf E, S, F, E, R, garis miring M, yang dibaca Esfera do Mundo, yang artinya harapan dunia. Sementara baris keempat membentuk tanda salib. Inilah yang kemudian menjadi tanda salib pertama yang pernah ditegakkan di Jakarta, bahkan di seluruh Pulau Jawa. Perkembangan umat Katolik selanjutnya di Batavia penuh dengan pergolakan hingga abad ke-19. Kisah ini akan kita bahas pada video selanjutnya dalam seri sejarah Gereja Katolik Indonesia, hanya di Catholic Fox.